ada yang kafir, yang dalam kitab Bani Israil kita kenal sebagai siapa? Kanaan. Tapi adabnya umat Islam tidak menyebut nama ketika seseorang itu riwayatnya sudah ditutup oleh Allah SWT. Sejahatnya Abu Jahal, karena dia itu jantan musuh Islam, nantang perang dalam perang Badar, namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Kejahatannya saja yang disebut, bisa dipahami. Kelakuannya yang jahat itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Beda dengan Abu Lahab, memang sudah zahiran wa batinan memusuhi Nabi. Jadi disebut namanya bahkan jadi satu surat, namanya Tabbat Yada Abi Lahabin. Tafsir ayat itu dalam sekali. Betapa manusia yang paling baik awalnya pada Rasulullah menjadi paling jahat. Maka dengan kematian si jahat-jahat ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosong dan lainnya, ya, ada masih sahabat paman Nabi yang memusuhi Nabi tapi tidak sekarang Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang masuk Islam saya yakin, meskipun secara politik dia tidak ngaku, itu Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya yakin sudah mau mengucapkan syahadat cuma gengsi. Bukan gengsi, ada tekanan politik sosial sehingga tidak dilahirkan dalam lisan sampai akhir usia. Jadi Nabi tawakuf. Tapi kita lihat nanti di akhir zaman, pasca akhir zaman, apakah Abu Thalib Islam iman apa tidak? Jangan pernah ngecap seseorang yang tidak dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kitab Abu Thalib seorang mukmin. Ya, jangan terlalu jauh dari pembahasan. Kembali ke Al-Quran ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 29. Ayat 128. Surat At-Taubah atau surat Bara'ah, surat nomor urut ke-9 ini menyatakan tentang dua sifat Allah yang diinstal kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya manusia yang punya dua sifat Allah. Allah dalam sekian banyak ayatnya selalu menyandingkan dua asmanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sekali ayat. Innallaha azizun hakim. Innallaha alimun khabir. Itu pokoknya dikali-kalikan. Dan ada dua yang mendapatkan dua sifat Allah. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Muhammad. Dua-duanya disebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh teladan. Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh menjadi teladan bagi kalian semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kisah kehidupan Nabi Ibrahim dan berikut keluarganya bisa jadi contoh tentang betapa setianya seorang suami sampai usia senja meskipun tidak dikarunia anak. Beliau Nabi Ibrahim tetap bertahan dengan rumah tangganya, tidak cari cabang. Para bapak sekalian yang sudah tidak cabang. Contohlah Nabi Ibrahim. Beliau anak-anak banyak, adopsi anak. Sampai pada akhirnya Allah mengkaruniai dua anak kandung, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishaq. Kembali ke ayat 128 ini, Allah menginstal dua sifat utama. Kalau Nabi Ibrahim sifat Allah satu, innahu la'awwahun halim. Sungguh Nabi Ibrahim itu sifatnya awwah dan halim. Bahasa Arab ini harus pandai ya. Awwah itu suka ngeluh, tapi ngeluhnya bukan kepada manusia, kepada Allah. Bagus apa tidak? Cek bagusnya. Jadi kalau kita punya masalah, curhatkan kepada Allah. Itu yang menjadi kunci ketinggian pangkat seseorang ketika bisa istiqomah sholat tahajud. Kalau orang lambe, orang munafik bisa lambe. Orang sholat 5 waktu berjamaah, orang munafik bisa rajin sholatnya gara-gara camar, cari perhatian mertua, sehingga setelah dapat anaknya tidak sholat lagi. Ya. Tapi kalau tahajud, insya Allah tahajud kalau imannya nggak kuat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu akhir sholat dari dulu syamsi la ghasaqil laili wa qur'anil fajr itu sampai di sana.
sholat itu diperintahkan sholat tahajud dulu yang wajib. Baru kemudian setelah Allah menghadiahi Nabi kita Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, tahajud yang awalnya wajib menjadi sunnah muakkadah jiddan. Jadi saya menghubungi sendiri, sunnah muakkadah jiddan, sunnah muakkad yang boleh dibayar utang, karena setengah khusus Rasulullah SAW itu tidak dianulir. Jadi Rasulullah tetap wajib hukumnya, tetap sholat tahajud, umatnya saja dirukhsah, karena Allah Maha tahu dengan umatnya yang kualitasnya tidak sama, jauh dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu sifat kehambaan, sifat seorang hamba. Nabi Ibrahim hamba Allah, tapi Khalil, kekasihnya Allah yang sangat dekat, Khalilur Rahman. Nah, Halim, innahu la'awwahun halim, itu sifat Allah. Halim itu, hilm itu sifat Allah, lembut di atas kesabaran. Sulit saya membahasakannya. Sabar itu ada batasnya, yang tidak ada batasnya itu kelembutan. Halim. Kalau orang sudah halim, kan ada orang namanya Abdul Halim, itu kalah yang namanya Abdul Sabur. Ada yang namanya Abdul Sabur. Karena sesabar-sabarnya orang ada batasnya. Ya, ada batasnya. Tapi kalau orang sudah lembut, sudah hilm, itu tidak ada batas kesabaran dia punya. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika dakwah ditolak di Mekah, beliau hijrah ke Taif dengan harapan orang Taif itu sabar-sabar, lembut-lembut seperti orang Hindu, seperti orang Indonesia. Maka Allah karunia tanah Taif itu subur. Ya kan? Ada yang pernah ke Taif? Saya seumur umur baru kemarin diajak lagi Taufik ke Taif. Sebelumnya belum pernah menginjakkan kaki ke Taif. Ya. Alhamdulillah, syukur, jazakumullah khair. Ya. Tapi bayangan Nabi, dakwah Nabi akan diterima di sana, karena di sana itu